Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu aqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat Taubah ayat 24. Hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Sebuah riwayat yang populer menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, cinta dunia adalah induk dari segala kejahatan. Jadi, apapun bentuk kejahatan yang dilakukan manusia, kalau ditelusuri maka akan sampai kepada penyebab yang tidak bisa dibantah, yaitu karena cinta dunia. Lihatlah, kalau kita melalaikan sholat pasti karena urusan dunia. Memaki dan mencaci orang lain pasti juga karena mempersoalkan urusan dunia. Malas ibadah juga karena asik dengan dunia. Tidak bisa menjaga pandangan, pendengaran, lidah juga karena nafsu dunia. Dan masih banyak lainnya lagi. Rasul berkata bahwa dosa dan kejahatan yang dilakukan awal mulanya pasti karena cinta dunia. Masalah terbesar yang dihadapi adalah kita sudah terlalu lama tertipu oleh dunia ini. Kita sering tanpa sadar menempatkan dunia ini menjadi tujuan hidup kita. Walaupun akal sehat kita tahu bahwa Allah pernah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 39. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Kita harus lebih mementingkan, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena tempat tinggal kita yang abadi adalah di akhirat. Dunia hanya sekedar tempat singgah sementara, tumpang lewat. Tapi lihatlah apa yang sudah kita lakukan selama ini. Cobalah perhatikan kehidupan sehari-hari kita. Sejak bangun pagi, yang ada di kepala kita adalah urusan dunia. Sebagian besar waktu kita dihabiskan untuk kesibukan dunia. Otak kita dipenuhi untuk memikirkan dunia. Hampir semua penghasilan kita dianggarkan untuk kebutuhan dunia.
Hanya sedikit saja yang kita anggarkan untuk akhirat. Sampai malam dan tidur lagi, lihatlah aktivitas kita banyak untuk urusan dunia. Bahkan tenaga kita hampir semuanya dikuras urusan dunia. Akhirnya hanya sia-sia waktu. Sisa uang, sisa pikiran, sisa tenaga, dan sebagian kecil aktivitaslah yang untuk akhirat. Karena sebagian besar sudah untuk urusan dunia. Mengapa kita harus mencintai Allah? Semua yang dibeberkan di atas bisa menjadi karena kita dihinggapi penyakit cinta dunia, hubud dunia. Kalau ingin hal tersebut tidak terjadi pada diri kita, yaitu tidak tertipu oleh dunia, obatlah hanyalah harus mencintai Allah lebih dari apapun juga. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa kita harus lebih mencintai Allah daripada semuanya itu? Ada banyak alasan. Antara lain saja, mencintai Allah itu salah satu ukuran keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Adapun orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Artinya, kalau ingin menjadi orang yang beriman, yang selalu taat kepada Allah, cara satu-satunya adalah dengan mencintai Allah. Mencintai Allah juga salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti beliau bersabda sewaktu memasuki kota Madinah. Kata-kata pertama yang beliau sampaikan adalah, wahai manusia, cintailah Allah dengan segenap hati kalian. Penuhi hati kamu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepadamu bermacam-macam nikmat. Banyak sekali nikmat Allah yang sudah kita terima. Antara lain nikmat Allah yang luar biasa, dan ini yang paling penting, yaitu Allah telah memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Nikmat lainnya yang tak ternilai harganya, mata yang bisa melihat, padahal ada orang yang matanya buta, telinga yang bisa mendengar, lidah yang bisa bicara, hati yang peka, dan kaki kita yang bisa jalan, tangan yang sangat bermanfaat, akal yang berfungsi baik, ilmu yang bermanfaat, udara yang gratis, makanan dan minuman yang sehat. Dan tidak terhitung jumlahnya, kita tidak akan pernah mampu menghitung betapa banyaknya nikmat Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Sekarang telah kita mengetahui betapa luar biasa nikmat Allah yang sudah kita terima selama ini. Harusnya membuat kita berpikir untuk lebih mencintainya dari apapun juga. Banyak cara untuk mencintai Allah. Salah satunya berusaha menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur betul-betul harus diusahakan setiap saat. Bersyukur itu perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. Washkuru ni'matallahi, dan syukurilah nikmat Allah. Selanjutnya pada surat Az-Zumar ayat 7, Allah membukakan rahasia bersyukur bahwa wa in tashkuru yarodohu lakum,
Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Bahwa tidak hanya sekadar mengharap ridho Allah, tapi sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Cara lain untuk mencintai Allah adalah banyak zikrullah, mengingat Allah. Jangan terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Dan kalau terlanjur bermaksiat, segera bertobat. Banyak bertafakur dengan kasih sayang Allah kepada kita. Bergaul dengan hamba-hambanya yang soleh, yang betul-betul mencintai Allah. Mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah sesudah menjalankan sholat fardu. Banyak dialog dengan Allah, juga cara mencintainya, baik lewat banyak berdoa kepadanya, ataupun langsung membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah. Tentu saja akan lebih mudah mencintai Allah kalau Al-Quran yang dibaca tersebut dihayati dan dipahami makna yang dikandungnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak kalah pentingnya agar kita bisa mencintai Allah adalah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perbuatan, ucapan, dan akhlak beliau, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dalam surat An-Nisa 80, barang siapa yang mencintai Rasul itu, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kita harus lebih mencintai Allah daripada apapun juga. Dan cara yang paling tepat untuk sukses mencintai Allah adalah dengan selalu taat kepada Allah, menjauhi semua larangannya, menjaga akhlakul karimah dengan Allah dan dengan manusia. Berusaha tanpa henti mendekatkan diri kepadanya dengan cara-cara yang diridhoinya, dan kemudian cintai Allah dengan sepenuh hati, jauh lebih penting daripada mencintai dunia dengan segala tipu dayanya. Setelah itu, lihatlah apa yang akan terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.